Monggo Pak Rohman, mungkin nanti materinya bisa menyusul. Pak Rohman, mungkin karena ini anunya, koneksinya. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya pindah lagi nih. Halo, halo. Inggih, monggo Pak Rohman ngapunten. Inggih, saya mohon maaf. Ini saya lanjutkan aja ya. Saya lanjutkan uraian screenshot ya. Inggih, monggo. Kalau memang sulit untuk share screen, mungkin bisa menyusul Pak materinya ngapunten. Nanti kami share ke peserta. Nggih. Nggih. Saya lanjutkan. Belakangan ini terjadi media noise atau kegaduhan media digital yang meliputi banyak aspek, yaitu misalnya adanya ini delay-nya kok. Ya, itu ada peristiwa misalnya apakah screen share screen saya bisa dilihat? Dereng Pak. Dereng. Oh nggih, sampun. Bisa. Monggo. Bisa. Silakan. Nggih. Ya, ini saya kasih judul hoax kegaduhan sunyi tanpa batas. Peran media massa dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara asing, perspektif mengenai hoax, fenomena hoax ini tema yang diberikan oleh
Pak Menteri kepada saya, dan saya pikir ini tema yang sangat kuat, karena selama ini kita jarang membahas bagaimana hubungan hoax antara kita dengan negara-negara asing, karena sifat media yang tanpa digital, sehingga kita juga terpapar dari berita dari manapun di seluruh dunia yang ada kepentingan dengan kita. Kita lihat dulu, belakangan terjadi semacam digital media noise atau kegaduhan media digital yang meliputi banyak sekali peristiwa. Peristiwa ini sebenarnya kegaduhan dalam sunyi. Kita sendiri tidak pernah mendengarkan secara fisik apa bentuk kegaduhan ini, kecuali ada dalam pikiran kita. Kita tiba-tiba di dalam virtual police atau polisi virtual yang datang ke konten, menimbrung di konten media sosial kita, tiba-tiba memperingatkan bahwa ternyata media sosial kita dianggap melanggar. Nah, misalnya ini ada data sudah 125 konten di medsos, itu diperingatkan, 89 diantaranya itu melakukan ujaran kebencian. Kemudian juga ada misalnya penangkapan secara langsung, misalnya ada jaksa yang dituduh menerima suap dalam kaitannya dengan sidang Habib Rizik, itu kemudian dianggap sebagai hoax oleh aparat, dan kemudian ada yang ditangkap dan kemudian dilepas lagi, hack begitu. Kemudian banyak juga media-media, misalnya ada warga yang mengkritik Gibran, wali kota Solo, berkomentar soal Gibran, tiba-tiba didatangi oleh polisi. Nah, padahal Gibran menyatakan saya tidak melapor atas kritikan itu, dan Kapolri sebelum menyatakan bahwa perkara bisa diproses itu kalau dilaporkan langsung oleh korbannya. Jadi ada semacam kegaduhan dalam imajinasi kita dalam dunia maya yang sebenarnya tidak ada bunyinya apa-apa dalam kenyataan sehari-hari, tapi dampaknya nyata dalam perilaku kita sehari-hari, mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Sangat banyak berita-berita tentang yang misleading semacam ini, atau semacam tidak sesuai dengan sepenuhnya dengan fakta, tapi belum tentu berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta itu bisa dianggap hoax. Bisa saja dia merupakan opini. Opini itu pada dasarnya bebas, karena setiap orang bisa berpendapat apapun mengenai apapun, tentu dengan batas-batas yang diperbolehkan oleh berbagai peraturan. Nah, media cyber bersifat omnipoten mass media. Media digital ini berada di mana-mana. Ya, berada di mana-mana ini dalam artian bisa dimanapun asal ada jaringan internet. Bahkan di angkasa luar, ketika para mengitari bumi itu sudah dipasang internet di sana. Kemudian oleh siapa saja, ini yang saya maksudkan sebagai bahwa kita sekarang bisa menjadi media itu sendiri, karena kita bisa memproduksi, mengedarkan, juga mengubah, juga berkomentar, dan sebagainya, seperti halnya peran media konvensional yang dulu. Kemudian juga bisa kapan saja itu artinya baru media internet lah yang kita bisa melakukan berinteraksi di sana selama 24 jam penuh, tidak ada yang tutup di situ. Kalau dulu ada media yang sifatnya bisa menembus di mana-mana, yaitu televisi atau radio, tapi tetap karena sifatnya sentralistik, dia terbatas jam siarnya. Tapi kalau internet itu tidak punya jam siar, karena kita bisa jam berapapun, kalau satu situs tidak update, di lain tempat itu update, dan begitu terus. Sejak ditemukannya internet menjadi wide web, atau kita singkat WWW. Kemudian
media dari tersentral, elitis, dan padat modal atau padat karya menjadi tersebar, demokratis, non-elitis, setelah interaktif. Ini mungkin sudah kita sadari semua. Kemudian timbul media atau dalam hal ini tidak hanya super ego tapi hiper ego. Kita masing-masing itu merasa penting semua. Mencari dalam di era internet itu ada fenomena selfie. Selfie itu artinya kan semacam sifat egois bahwa kita adalah bisa menjadi pusat perhatian di media. Kalau dulu pusat perhatian media itu hanya yang disebut sebagai newsmaker atau kemudian media figur atau misalnya tokoh-tokoh masyarakat, sekarang semuanya bisa menjadi tokoh, bisa menjadi pusat dari semesta, pusat dari dunia. Dan kita sendiri kita sudah tahu bahwa para pemimpin politik yang dulu popularitasnya sangat tinggi di media, sekarang kalah dengan YouTuber itu. Bahkan pidatonya atau speech-nya atau pernyataannya kadang-kadang diakses lebih sedikit daripada misalnya orang-orang yang ngeprank di YouTube itu misalnya kan gitu. Artinya setiap orang bisa menjadi apapun sebagai pusat semesta media itu. Dan kita sampai sekarang tokoh yang paling banyak dikenal atau diklik di internet, di YouTube itu bukan tokoh politik, bukan tokoh agama, bukan tokoh yang serius, bukan ilmuwan yang sangat berjasa kepada kita semua, tapi kita tahu sendiri yang Gangnam Style itu yang diakses lebih dari 2 miliar. Itu sama sekali sebenarnya bukan fenomena biasa, karena selama ini orang-orang biasa sulit untuk melakukan mobilitas sosial sehingga bisa menjadi orang yang sangat terkenal. Tapi sekarang dengan internet yang bersifat media atau hiper ego ini, semua menganggap dirinya penting itu, orang bisa menjadi apapun di situ. Nah, hampir semua bisa dilakukan oleh internet, kecuali, nah ini internet itu kayak COVID, jadi dia hanya tidak bisa mentransmisikan bau dan rasa saja. Suhu dia bisa, misalnya ramalan cuaca itu dia mentransformasikan suhu. Misalnya sekarang di kota apa bersalju dia, tapi kalau rasa dan bau ini belum ada teknologinya. Jadi nanti Anda kalau mahasiswa UB pengen menciptakan teknologi ini, yang masih peluang itu bagaimana mentransmisikan rasa dan bau. Makanya banyak orang yang kalau kita sering lihat misalnya makanan yang seolah-olah kelihatan enak begitu kan, digambar enak dia, tapi belum meyakinkan, belum kita dirasakan oleh lidah kita sendiri. Atau parfum tidak hanya bisa difoto. Fotonya mungkin bagus, orang merasa di situ testimoni itu baunya enak, tapi belum tentu sebelum kita. Jadi internet punya keterbatasan, yaitu bisa melakukan apapun, mengkonekkan siapapun, tapi belum bisa mentransmisikan rasa dan bau. Tapi ini intinya adalah bahwa dia sudah menjadi pusat dari dunia kita, meskipun ada keterbatasan yang sifatnya sangat bisa disiasati oleh offline. Ya, karena saya ditugasi untuk tentang bagaimana hubungan kita dengan hoax yang terjadi di luar negeri. Makanya saya berangkat dengan bagaimana jurisdiksi cyberspace. Karena kalau selama ini jurisdiksi wilayah yang sifatnya fisik itu lebih mudah dikenal. Yang selama ini disebut teritorialitas atau wilayah kedaulatan, sifatnya darat, laut, dan udara, serta beberapa tambahan, misalnya wilayah kedutaan, ya, konsulat, kemudian ada kapal laut, ada pesawat udara, sifatnya sangat fisik. Tapi media internet ini sifatnya seperti halnya gelombang radio. Sebenarnya sebelum internet itu sudah ada
media yang sifatnya nirbatas atau tidak memperhatikan teritorialitas dan batas administratif, yaitu gelombang radio yang di sini juga termasuk televisi, juga telepon, itu juga lewat limbah radio, tapi sifat cyberspace ini lebih masif. Jadi dia bisa lebih melakukan lebih banyak hal dalam mengabaikan wilayah teritorial dan administratif ini. Tentu saja ini menimbulkan tantangan dalam pengaturan wilayah keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur media internet. Jadi apakah nanti negara masih bisa bertahan ketika semuanya diterjang oleh internet ini? Nah, negara sebagai pemegang kedaulatan tetap terpaku atau terikat kepada wilayah teritorial fisik. Negara ini tetap ada di darat, tidak bisa di dunia maya. Dia tetap di darat, di laut, dan di udara. Tetap dia tidak bisa misalnya negara yang sifatnya cyber, tidak bisa. Cyber nation itu tidak ada. Karena di situ tidak real dan tidak bisa melakukan sifat-sifat negara yang dia punya penduduk dan punya kedaulatan dan sebagainya. Jadi negara yang mengatur dunia real space dan cyberspace ini tetap berada terikat kepada wilayah teritorial fisik. Selanjutnya, nah, bagaimana kita membedakan antara cyberspace dan real space? Ini mungkin uraian yang agak membosankan, tapi ini konsekuensi dari tema bagaimana kita membahas konsekuensi bagaimana keberlakuan konten-konten internet yang melintas batas ini. Jadi ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2014. Pemerintah di situ berargumen, dan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa meskipun ruang cyber bukan ruang virtual yang tampak batas yang tegas, tapi kepentingan negara tetap bisa dilakukan di situ. Karena wilayah negara, keberlakuan hukum suatu negara tidak hanya mencakup darat, laut, dan udara, tapi juga harus berdaulat di dalam wilayah cyber. Intinya seperti itu. Dan ini konsekuensinya sangat luas. Sebenarnya konsekuensinya sangat luas. Dan ini juga menjadi tantangan. Apakah betul apa yang kedaulatan cyber ini bisa ditegakkan? Nah, bagaimana yurisdiksi hukum positif kita? Kita banyak membahas di sini akan membahas Undang-Undang ITE dan KUHP karena itulah konsekuensi yang paling keras dari kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan berpendapat di media internet itu, yaitu pemidanaan. Pemidanaan itu adalah konsekuensi yang paling keras atau sanksi yang paling keras dari pelanggaran norma, karena dia bisa dibatasi fisiknya untuk bergerak, kemudian jadi ini meskipun media cyber tetap berakibat kepada fisik kita, yaitu apabila kita menerima hukuman akibat kita melanggar norma yang ditetapkan ini. Nah, kalau KUHP itu azas territorial real space sangat kentara. Misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia, Perundang-Undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Jadi ini secara teritorial dia berada di wilayah perbuatan ini, misalnya di daratan, di laut, atau di udara Indonesia. Ini pasal 2 KUHP yang menunjukkan di mana wilayah yurisdiksi KUHP ini berlaku. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 2 lebih luas memberikan cakupan yurisdiksi. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang
yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur undang-undang ini, yaitu Undang-Undang ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Jadi ini undang-undang ini berambisi untuk menegakkan hukum dimanapun di wilayah di seluruh dunia ini, asal dia mempunyai perbuatan hukum itu mempunyai akibat hukum di Indonesia dan sifatnya merugikan. Nah, bagaimana yang dimaksud yurisdiksi ini? Ini meliputi azas nasional aktif dan pasif. Kalau nasional pasif itu nasional aktif itu sifatnya adalah misalnya dia melakukan perbuatan di wilayah Indonesia, aparat kita akan langsung menindak itu. Kalau nasional pasif itu apabila itu dilakukan di luar wilayah fisik kita. Nah, dalam Undang-Undang ITE ini selain nasional pasif, nasional asas teritorialitas yang konvensional. Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh WNI, tapi juga berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia, baik oleh warga negara ini maupun warga negara asing, dan badan hukum Indonesia, badan hukum asing, dan sebagainya. Jadi intinya, kita berambisi lewat Undang-Undang ITE itu siapapun yang mengganggu kepentingan Indonesia, itu harus ditindak dimanapun tempatnya. Dan ini luar biasa undang-undang ini ambisinya. Selanjutnya, ya, nah, yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat, jangka pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Sangat luas sekali. Kenapa ini saya beri garis bawah tentang warga negara? Nanti akan saya bahas ada kasus yang menyangkut hoax yang diterbitkan di luar negeri, tapi mengganggu warga negara kita dan jadi perkara. Nah, kenapa saya garis bawah? Tapi penegakan hukumnya bukan oleh negara, tapi oleh individu itu sendiri dengan cara proaktif mendatangi sumber hoax itu. Ya, apakah ada kedaulatan cyber? Menurut naskah akademik ini berarti masih belum berlaku secara hukum, masih rancangan undang-undang, itu diangankan tentang ada kedaulatan cyber, yaitu istilah yang digunakan dalam bidang tata kelola internet untuk menggambarkan keinginan pemerintah untuk melakukan kontrol atas internet dalam wilayah mereka sendiri, termasuk kegiatan politik, ekonomi, dan teknologi, budaya dan teknologi. Intinya adalah ini sebenarnya basisnya tetap teritorialitas, tapi mengatur cyber, mengatur dunia cyber atau dunia maya. Jadi kontrolnya dilakukan di wilayah mereka sendiri, yaitu di wilayah Indonesia. Ini bisa naskah akademik ini dilanjut itu. Nah, selain ada kedaulatan negara, di zaman internet ini secara paradoks juga diatur bagaimana setiap orang harus mempunyai hak privasi. Jadi ada ketika semuanya sudah terbuka, tapi Undang-Undang ITE kita mengatur bagaimana hak pribadi itu dilindungi. Jadi kalau tanpa ada peraturan perundang-undangan, itu sesuatu yang menyangkut hak pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Tidak boleh kita menyebar data misalnya tanpa persetujuan yang orang-orang yang
jadikan objek itu. Setiap orang yang dilarang, bagaimana dimaksud dalam ini, dapat mengajukan gugatan. Ini kenapa hak privacy dipenting di sini? Semuanya open source. Tapi ternyata manusia diberi cangkang oleh undang-undang ini. Ya, mohon maaf sepertinya ada gangguan dari koneksinya Pak Rohman, mungkin kita tunggu dulu. Ya, terima kasih sudah menghadiri, kita tunggu dulu. Memang hambatannya salah satunya persoalan media massa di Indonesia itu infrastruktur ya. Jadi kemajuannya sudah banyak, tapi soal infrastruktur untuk kemudian mempertahankan koneksi ini juga cukup sulit, apalagi kalau pada akhir pekan ini biasanya. Memang ya, mari kita tunggu dulu karena memang penjelasan beliau juga belum selesai. Terima kasih sebelumnya.
Oh, mohon maaf terputus lagi. Inggih, monggo Bapak. Sampai Mohon maaf, kelihatannya koneksinya Pak Rohman terputus lagi. Mohon kita menunggu sebentar. mohon maaf ini, mohon maaf sekali putus. Bahwa data cyber kejahatan cyber. Apakah bisa didengarkan? Inggih, terputus-putus, tapi masih bisa mendengarkan, Pak. Masih bisa terdengar.
Baik, monggo Pak Rohman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Rohman. Apakah Nggih, ya sudah tampak. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Memang ini mungkin karena akhir pekan juga, Pak, agak padat lalu lintas. Nggih. Saya langsung aja, apakah pernah terjadi, karena hoax dan berakibat itu pernah terjadi pada saat Pak SBY dan Partai Demokrat setelah menjadi presiden tahun 80 dilakukan oleh ASEAN Sentinel di Hong Kong, alamatnya di Hong Kong, tapi yang menurut
Monggo Bapak, mboten napa-napa, monggo. Ya, saya lanjutkan aja ya. Nggih. Ada. Mungkin nanti materinya bisa ini menyusul saja Bapak. Nggih, mboten napa-napa. Biasa Bapak, memang problematika infrastruktur kita. Saya anggap begitu saja. Langsung aja. Nggih, monggo Bapak. Kuliah bagaimana pengaruh hoax yang dibuat oleh negara asing di negara asing kepada warga kita. Ada kasus yang menimpa dan Partai Demokrat yang disebutkan oleh media yang bernama asiasentinel.com yang berbasis di Hong Kong. Dia menyebut alamatnya di Hong Kong, di sebuah kantor di pusat kota. Dia menyebutkan investigasi yang menyatakan bahwa Pak SBY dan Partai Demokrat melakukan pencucian uang terkait dengan kasus Bank Senturi sebesar 12 miliar dolar atau sekitar 177 triliun. Ini tentu saja tuduhan yang sangat serius dan uang yang sangat besar sekali. Karena uang yang menjadikan objek kasus Senturi itu sendiri hanya 7 triliun. Jadi agak sesuatu yang agak bombastis. Kemudian Pak SBY tidak terima mengirim tim yang dipimpin oleh Hinca Panjaitan. Hinca Panjaitan itu dulu mantan Ombudsman Jawa Pos, pendahulu saya, tapi kemudian menjadi sekjen Partai Demokrat, dikirim ke Hong Kong untuk melacak itu karena dia tidak terima. Semestinya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ITE tadi, kita bisa melapor polisi di Indonesia dan polisi Indonesia melacaknya karena kedaulatannya sifatnya lintas negara, Undang-Undang IT tadi, yurisdiksinya lintas negara. Tapi Pak SBY berinisiatif mengusut sendiri kasus itu. Didatangkanlah timnya untuk mengecek apa betul ada Asia Sentinel di kantor di Hong Kong itu. Setelah dicek, ternyata tidak ada yang mengenal media itu. Ruko yang disebut rukan atau rumah kantor yang disebut sebagai alamatnya itu tidak ada yang mengenal media itu. Kemudian dilacaklah alamat penulisnya, pemimpin redaksinya. Itu ke Amerika. Ternyata alamatnya di Amerika. Alamatnya ternyata di Amerika. Ternyata pemimpin redaksinya sendiri. Kemudian ditemuilah di California. Dan menyatakan setelah ditemui bilang bahwa dia tidak punya komentar banyak, tapi silakan hubungi dengan lawyernya, begitu. Ini betapa dampak semacam itu sangat ternyata beberapa hari kemudian Asia Sentinel itu menyerah. Menyerah dalam artian dia memilih minta maaf kepada Pak SBY dan kepada kepada Partai Demokrat yang ditaruh di lamannya bahwa apa yang diberitakan itu tidak memenuhi prinsip-prinsip fair and justice journalism. Jadi tidak memenuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang adil dan jujur. Karena itulah dia meminta maaf dan mencabut berita itu, kemudian juga menyatakan memuji-muji Pak SBY sebagai negarawan. Jadi ini orang ini ngawur juga. Apa yang pentingnya peristiwa itu bahwa hoax itu apabila terjadi di luar negeri itu aparat kita tetap bukan prioritas untuk menjangkaunya. Pak SBY juga melapor kepada aparat di sini. Tapi ternyata dia harus melakukannya sendiri untuk mengatasi itu. Jadi yurisdiksi kita meskipun dalam Undang-Undang ITE itu disebut bahwa berlaku di manapun di Indonesia atau di luar negeri yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Luar Negeri,
dan berakibat hukum di Indonesia terhadap warga negara Indonesia, tapi ternyata Pak SBY memilih untuk mengusut kasus itu sendiri. Apa dampaknya? Padahal itu berita itu pada saat awal terbit sudah dilansir lebih lanjut oleh media-media di Indonesia, diantaranya tirtoid.com itu. Apa dampak dari permintaan maaf itu? Pak SBY juga mengadu kepada Dewan Pers agar Tirto ID mencabut berita itu. Karena Tirto ID itu melansir berita, mewawancarai seorang anggota DPR yang waktu itu menjadi lawan dari Partai Demokrat, bahwa mantan anggota Pansus Senturi ini menyatakan bahwa data yang disebut Asia Sentinel itu benar adanya. Padahal kemudian ternyata Asia Sentinel sendiri menyatakan itu tidak benar dan minta maaf. Apa yang terjadi dengan berita di Tirto ID itu, kalau Anda nanti lihat di lamannya, itu sebenarnya ada di presentasi saya, dia dinyatakan itu dicabut. Karena apa? Itu atas mediasi dengan Dewan Pers, karena sumber beritanya sudah mencabut, makanya dia harus mencabut. Jadi dampak hoax itu apabila direfer, kemudian bagaimana cara meralatnya apabila itu sudah disebarkan begitu banyak media. Nah, yang bisa dilacak, kita tetap bisa harus memprotesnya. Diproteslah lewat Dewan Pers sebagai mediator antara pers dan masyarakat. Nah, disinilah itu. Kalau dia menyebarkan berita bohong, tidak langsung dipidana, tapi ada mekanisme yang disebut kebebasan pers. Isinya bisa minta maaf, bisa mencabut, bisa meralat atau memberikan hak jawab kepada yang merasa dirugikan. Nah, bagaimana? Apakah ada kasus yang lain? Ada kasus yang lain kalau kita googling itu, yaitu kasus-kasus Papua. Kasus Papua itu menurut Kominfo itu ada 20 situs yang isinya menyebar hoax sehingga memanaskan situasi di Papua. Dan itu diketahui berbasis di negara-negara asing semua, tidak di Indonesia. Begitu juga dilansir oleh Badan Siber Nasional, itu yang juga menyebut kasus Papua itu turut dipanas-panasi oleh penyebaran hoax di media asing. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ternyata meskipun punya kewenangan untuk menurut Undang-Undang ITE itu untuk menangkap atau menindak itu, tapi kalau di luar negeri tidak melakukan tindakan ternyata. Nah, pemerintah menggunakan Kominfo tahun 2000 yang tentang tindakan kepada negatif istilahnya. Ya, untuk meniadakan sementara konten itu, supaya mereka memperbanyak kasus Papua itu, rupanya pemerintah tidak sampai bisa membuat mereka lebih misalnya memperbaiki kontennya. Tapi kalau ada beberapa situs di Indonesia yang disebut sebagai situs-situs radikal itu sempat diblokir begitu, kemudian setelah melakukan koreksi-koreksi sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah, boleh terbit lagi. Nah, kalau untuk hoax-hoax yang situs-situs
yang dianggap hoax di negara asing, itu ada dua tindakan, yaitu men-take down atau misalnya kalau kita sering dalam berinternet disebut ada trust plus begitu positif, itu ada tanda bahwa situs itu berada dalam diblokir oleh pemerintah. Misalnya banyak sekali pemerintah tahun memblokir sebanyak 1 juta situs yang dianggap apa dasar pemblokiran itu? Undang-undang pornografi memang membolehkan untuk memblokir situs-situs yang memuat konten pornografi. Begitupun untuk situs-situs yang di situ menurut undang-undang, menurut peraturan Kominfo itu, situs-situs yang dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, menimbulkan informasi yang bersifat sara, itu boleh dilaporkan kemudian di take down. Termasuk juga situs lagi dengan adanya virtual police atau polisi-polisi virtual yang sifatnya bisa langsung mengintervensi sebuah percakapan, sebuah konten begitu agar dihapus, seperti kasus dalam yang dilakukan oleh polisi terhadap mahasiswa di Tegal yang mengkritik Gibran. Ini sebenarnya banyak dikritik oleh pegiat HAM bahwa ini mengintervensi kritik yang publik itu sebenarnya tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi virtual police itu sifatnya juga bisa sangat subjektif. Mana yang dianggap konten yang bermasalah dan tidak itu tergantung persepsi polisi. Kadang-kadang yang dikeluhkan itu polisi tidak membedakan antara kritik dengan hoax. Antara kritik dan hoax itu berbeda. Kalau hoax itu kenapa disebut buruk? Jadi kuncinya adalah intikat buruk. Intikat buruk untuk sengaja mendisinformasi. Seperti contohnya ada kasus unggahan misalnya jaksa kasus Habib Rizik menerima suap, padahal itu dua konten yang berbeda. Video yang penangkapan jaksa pada saat menerima suap beberapa tahun yang lalu digabung dengan persidangan Habib Rizik. Itulah yang disebut malice intention atau itikat buruk. Di situ ada itikat untuk menyesatkan publik. Tapi kalau kritik, misalnya Pak X ini tidak bisa memimpin, Pak X ini ingkar janji, ini bohong, itu bukanlah hoax. Itu adalah untuk menyukai atau tidak menyukai seseorang. Kalau menurut persepsinya, dia berbeda dengan apa yang dipaksakan itu. Jadi freedom of opinion itu bukan masuk bagian dalam hoax. Kadang-kadang di dalam sistem penegakan aturan itu kadang-kadang itu tidak diperhatikan. Kadang-kadang apa yang dianggap pengkritik keras kepada pemerintah dianggap sebagai bagian dari hoax atau menyebarkan kebohongan. Padahal itu opini. Jadi tentang opini hoax-hoax yang atau konten-konten negatif yang dari negara asing tadi, kita secara real belum bisa menjangkau secara hukum. Artinya kita tidak bisa menindak pelakunya, misalnya pembuat konten pornografi yang menyebarkan di website yang bisa diakses di Indonesia, yang punya dampak hukum di Indonesia, kita hanya bisa memblokir. Bahkan yang agak lucu, pelakunya datang ke Indonesia pun tidak ditangkap.
seperti kasus Miyabi itu kan banyak video-video pornonya beredar, tapi itu kesempatan untuk menangkap dia, tapi ternyata tidak tangkap. Padahal kita tidak mungkin menjangkau warga negara asing untuk dibawa ke sini dalam kasus-kasus yang sifatnya informasi di internet, menyebarkan konten-konten di internet, kecuali itu mempunyai sifat yang merugikan secara finansial. Kita sering lihat ada orang-orang yang melakukan penipuan di Indonesia, menyewa rumah di sini, kemudian ternyata korbannya ada di China sana, di negaranya sendiri. Nah, kemudian orang-orang ini atas kerja pemerintah Cina ditangkap, kemudian dideportasi untuk diadili di negara. Nah, untuk konten-konten yang sifatnya kebebasan beropini itu dianggap bukan kejahatan yang serius, bukan serious crime. Karena itulah tidak termasuk dalam level untuk diekstradisi apabila ada kejadian itu. Apalagi misalnya tidak mungkin negara asing sukarela menyerahkan warganya untuk diadili dalam kasus IT. Begitupun Indonesia ada prinsip tidak akan menyerahkan warga negaranya untuk diadili di negara yang lain. Jadi penegakan hukum yang sifatnya terhadap konten negatif yang dari negara asing itu hanya bila bisa dilakukan dengan cara membendung, yaitu melakukan blokir dan melakukan penandaan. Kalau Anda sering buka situs tertentu itu yang dilingkan ke internet positif yang punya Kominfo, karena itu dianggap situs-situs biasanya situs porno atau situs-situs yang pelanggaran serius, misalnya ada konten kekerasan, konten eksploitasi anak dan sebagainya. Nah, jadi masalah hoax ini adalah banyak masalah domestik atau masalah Indonesia. Jadi kejadiannya kalau di Indonesia itu ditegakkan oleh diri yang luar negeri. Meskipun tidak ditujukan khusus kepada Indonesia, terus mempengaruhi publik kita. Contohnya misalnya kasus hinaan Nabi Muhammad di Eropa. Konten itu mungkin tidak, tapi sangat hal-hal semacam itu akan bisa sepenuhnya. Karena itulah pemerintah lebih fokus kepada menegakkan aturan-aturan yang dilakukan untuk wilayah Indonesia sendiri. Jadi, kalau pidana hoax itu cepat sekali pemerintah tindakan. Itu yang bukti konkret bekerjanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut penyebaran kebenaran sebagai efeknya. Nah, di sini ada problematika, apakah sebuah informasi yang dikirim atau disebarkan itu merupakan hoax, punya atau semata-mata terekspos atau terpapar dengan hukum pidana tanpa perantara, dengan misalnya aparat dia punya mekanisme namanya kode etik profesi.
ada sidang kode etik ketika seorang polisi diduga melakukan pelanggaran, tidak langsung dipidana. Begitupun dokter, para notaris, para pengacara, mungkin itu ada komite-komite etik yang memperangkat agar tidak setiap kasus yang dipidanakan atau diperdatakan. Jadi ada lembaga yang menangani itu demi menjaga agar tidak setiap kesalahan itu diberi sanksi yang paling keras. Ya, setiap kesalahan pidana ketakutan. Karena undang-undang pidana itu fungsinya adalah atau deterrent effect, bukan chilling effect atau efek menjadi tercekam karenanya. Dan ini biasanya menimpa orang-orang biasa, layman, atau orang-orang awam. Biasanya ibu-ibu share apa yang dianggap hoax tiba-tiba ditangkap. Nah, itu tidak terjadi misalnya kepada misalnya kalau aparat yang melakukan, dia misalnya ada sidang kode etik profesi, kemudian dinyatakan sanksinya juga sanksi etik. Begitupun pers, yang paling kentara itu adalah pers. Pers mungkin tidak semua yang diberitakan itu benar. Tidak semua yang diberitakan benar, tapi tidak setiap kesalahan pers itu langsung dipidana. Itu ada mekanisme hak jawab, mekanisme hak koreksi, kemudian juga misalnya ada lembaga perantara yang Dewan Pers. Nah, kalau untuk orang-orang awam langsung dibawa ke kantor polisi. Nah, untuk kasus negatif ini mestinya dilihat dampaknya. Apakah sebuah hoax itu betul-betul atau opini, ataukah dia hanya sekedar ekspresi kekesalan. Orang kan boleh marah di media sosial, boleh marah, dia punya hak untuk marah. Tapi kemarahannya apakah itu mengandung penghinaan atau tidak? Dan mestinya ada lembaga perantara semacam komisi kebebasan informasi, kebebasan ekspresi, dan kebebasan berpendapat yang memantarai apakah dalam ada konflik menyangkut konten media sosial itu bisa diperantai itu, seperti hanya pers punya dewan pers, kemudian polisi punya sidang kode etik, kemudian kedokteran punya majelis kode etik, kemudian notaris juga punya majelis, juga punya kode etik advokat. Nah, semestinya rakyat kecil ini agar mereka aman, tetap tidak tergampang tertimpa hukum pidana. Ketika mereka mengekspresikan haknya sebagai warga negara, begitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau saya boleh mengambil benang merah dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa internet itu sifatnya omnipoten, ya di mana-mana,
pengaruhnya bisa tidak diduga, termasuk hoax yang negara asing itu kadang-kadang memang tujuannya adalah mempengaruhi di Indonesia, seperti yang kasus Papua, kasus Asian Sentinel. Ini penegakan hukumnya tetap berbeda dengan di dalam negeri. Sekalipun undang-undang ITE mempunyai diksi sampai di luar negeri, tapi dilakukan terhadap peristiwa di dalam negeri. Dan itu untuk rakyat biasa dalam kasus hoax itu sangat gampang terekspos dengan hukum pidana yang dalam prinsip penghukuman itu sebenarnya ultimum remedium atau obat terakhir. Jadi semestinya kita teman-teman mahasiswa sosiologi juga turut menggemakan kebebasan berekspresi, kebebasan informasi harus dijaga sebaik mungkin, termasuk hak-hak orang dalam mengekspresikan pendapatnya. Karena itulah saya mengusulkan di sini sebenarnya kaum elit seperti notaris, wartawan, para profesional yang mempunyai semacam majelis kode etik, mestinya rakyat kecil juga difasilitasi agar ketika terjadi konflik tentang kebebasan berekspresi ini tidak ke dalam hukum pidana, diperiksa oleh polisi. Karena nanti mengakibatkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk mengekspresikan pendapatnya ini bisa sangat terganggu dan terjadi pelanggaran konstitusi, karena selama ini kalau menyebut orang-orang biasanya perlindungan hukumnya sangat lemah ketika apalagi dia sudah berhadapan dengan aparat. Jadi begitu. Mohon maaf, kuliah ini sangat tersendat-sendat. Tapi saya sudah berusaha, nanti saya kirimkan materi saya. Nah, semoga nanti kalau dibaca bisa lebih jelas. Begitu, Ibu Moderator. Mohon maaf. Nggih, mboten napa-napa. Terima kasih banyak Pak Rahman. Baik, saya persilakan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka kesempatan untuk 2 penanya lebih dulu. Saya persilakan untuk raise hand Anda apabila Anda akan bertanya, silakan untuk raise hand. Saya akan mengecek apabila Anda akan bertanya, maka saya akan mempersilakan Anda untuk menyalakan mikrofon. Silakan. Saya buka untuk 2 pertanyaan dulu. Khusus untuk peserta kuliah media dan masyarakat, maka pada kesempatan ini akan diperhitungkan untuk nilai Anda secara keseluruhan, jadi tolong dimaksimalkan kesempatan untuk kemudian memunculkan pertanyaan. Untuk kelas saya akan ada poin khusus apabila Anda bertanya pada sesi ini. Silakan, saya menunggu dulu pertanyaannya. Untuk yang pertama 2 pertanyaan dulu. Kalau saya memungkinkan bisa share screen, mungkin akan sedikit membantu, Bu. Kembali sebagai co-host, Pak, untuk supaya bisa share screen. Monggo silahkan apabila akan share. Ini kalau tidak ada yang bertanya, yang kelas saya dan Pak Mondri tidak ada nilai ya untuk yang sekarang. Jadi ya memang saya pakai sistem koersi, Pak Roman.
Baik, ini ada satu penanya dari, belum ada. Oke, yang bertanya, saya cek dulu siapa ini. Baik, Devina, saya persilahkan. Tidak jelas apakah bisa ditulis di chat aja ya? Baik, mungkin bisa dituliskan di chat, Devina. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kamu tulis di chat supaya bisa dibaca oleh kita bersama. Saya masih menunggu satu penanya lagi. Saya harapkan untuk bertanya. Saya rasa ini masalahnya kan menarik sekali ya, karena kalau kalian sebagai Gen Z kan kalian sudah bukan milenial lagi. Boleh Pak, silakan. Tapi kita beri kesempatan ke adik-adik dulu. Ini kan sebenarnya kalau kalian ini kan sudah bukan milenial lagi. Milenial itu kan generasi saya sampai tahun 90-an itu ya. Kalau kalian kan masuknya udah Gen Z. Nah, Gen Z ini hidupnya kan dengan media gitu. Gimana kemudian persoalan hidup manusia itu ternyata ruang hidup manusia itu tidak bisa dibatasi lagi secara geografis kalau dengan era digital ini tadi. Apalagi tadi kalau kita mendengar penjelasan Pak Rohman kan banyak sekali yang kemudian isu-isu ini ternyata lintas geografis gitu. Karena memang isu hoax itu kadang-kala itu tidak isu lokal saja, isu global itu. Karena memang isu hoax itu kadang-kala itu tidak isu lokal saja, isu global. Ya, sambil menunggu, saya membuka pertanyaan untuk satu orang lagi. Silahkan Anda raise hand. Sekali lagi, saya mengharapkan ada partisipasi di sini. Silakan raise hand saja, lalu kemudian menulis di chat ya. Baik, sudah ada 2 pertanyaan, Pak Rohman. Jadi, sudah ada 3. Baik, saya batasi dulu ya, Benny, karena tadi sudah ada dari Devina dan Hikman. Nanti kalau masih cukup waktunya bisa dengan Benny. Baik, saya persilakan dulu dari Devina. Pertanyaannya tadi apa? Karena belum ditulis. Saya bacakan dulu yang dari mahasiswa S2, Pak Rohman. Jadi dari Magister Ilmu Komunikasi. Terkait dengan undang-undang ITE yang masih tersandung dengan undang-undang karet, pasal karet mungkin maksudnya ya, karena banyak tidak diusut tuntas, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila pelaku hoax itu adalah buzzer dengan akun anonim. Baik, saya persilakan Pak, monggo. Ya, saya jawab. Bagaimana dengan media yang sifatnya anonimus? Anonimus itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang ada aparat kalau mau itu sangat canggih dalam mengecek siapa sebenarnya pemilik akun itu. Memang sekarang misalnya ada fenomena buzzer yang memakai akun robot. Misalnya dia sekaligus punya 1000 nama yang berbeda, ketika disebarkan itu bisa langsung 1000 komentar, misalnya yang sifatnya mendukung seseorang atau menolak seseorang. Kalau dalam konten-konten itu ada hal yang bersifat pidana, semestinya aparat bisa melacak siapa sebenarnya pengendali itu. Jadi seperti hanya kita melempar batu, sebenarnya batu ini kan tidak terbang sendiri, meskipun itu datang dari kegelapan, tetap bisa dilacak. Kita sudah sering kalau Anda googling itu banyak akun-akun yang sifatnya anonim. Zaman BlackBerry itu waktu itu Anda mungkin belum mengenalnya, itu yang ada adalah PIN, bukan nama. Begitu kita saling bertukar PIN namanya.
dalam kasus Angelina Sondak itu terungkap kasus korupsinya itu salah satu petunjuknya itu dari percakapan di BlackBerry itu. Padahal di situ tidak ada namanya Angelina Sondak, yang ada adalah nomor PIN-nya di situ. Nah, itu PIN itu kan bagian dari anonimitas sebenarnya, tapi tetap aja bisa diungkap. Sekarang mungkin lebih canggih lagi, seseorang bisa membuat akun palsu yang banyak sekali, tapi itu tetap dengan pelacakan. Biasanya ada, kalau kita lihat di Google itu ada orang-orang yang kalau dia tidak puas dengan aparat itu bisa melacak batnya ini, dan biasanya bisa ditemukan. Jadi sebenarnya ada teknologi, sekalipun anonim itu tetap tidak bisa menghindarkan dari tanggung jawab hukum. Yang kedua, ada pertanyaan, ya ini baik, saya pikir ini bagaimana pendapat Pak Roman mengenai media yang mulai membuat halaman atau rubrik cek fakta. Ini banyak sekali. Kalau kita mestinya, kaum intelektual, mestinya melihat sesuatu itu betapapun sensasionalnya. Biasanya tidak selalu sensasional. Biasanya yang cocok dengan pikiran kita itu jangan terburu-buru untuk percaya. Harus dicek dulu, harus di-recheck dulu. Karena banyak sekali media yang menyediakan, halaman yang menyediakan mengecek sebuah fakta. Kalaupun belum ada di rubrik-rubrik di situs-situs cek fakta itu, kita sebenarnya juga bisa mengecek diri sendiri, mengecek secara sendiri. Itu sangat gampang. Biasanya hoax itu adalah too good to be true atau too bad to be true. Terlalu baik untuk dipercaya, terlalu buruk untuk dipercaya itu biasanya meragukan. Dan biasanya ditulis dengan banyak tanda seru atau selang-seling antara huruf besar dan huruf kecil. Itu biasanya menunjukkan orang yang sangat terburu-buru, sangat antusias, tapi faktanya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini bagus. Inisiatif membuat rubrik cek fakta itu juga dilakukan oleh pemerintah. Kalau Anda lihat misalnya di Kominfo itu ada laporan harian tentang hoax, ada laporan bulanan, ada misalnya kemudian menentukan statusnya apa. Statusnya ini berita ini salah, atau berita ini kemudian kurang lengkap, atau berita ini misleading, begitu ada disebut di situ. Misalnya ini fakta ini salah, fakta ini benar, fakta ini menggabungkan antara dua foto dan keterangan yang berbeda, misalnya, dan semacam itu. Jadi ini inisiatif yang baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk membuat cek fakta, karena pemerintah pun tidak kebal dari kemungkinan menyebarkan berita bohong. Karena itulah juga harus dicek oleh masyarakat. Selanjutnya, apakah kita dapat dilindungi oleh pemerintah dari pembulian yang dilakukan oleh orang dari luar negeri? Ya, kadang-kadang kalau sifatnya bullying semacam itu, biasanya yang membela itu biasanya netizen yang lain kalau bullyingnya itu tidak proporsional. Kalau pemerintah kita bisa saja kita lapori, tapi kalau pelakunya di luar negeri biasanya agak sulit untuk menjangkau. Kecuali misalnya pelakunya orang Indonesia yang sedang di luar negeri. Itu termasuk misalnya ketika dia pulang, atau ketika dia habis masa berlaku visanya, misalnya dia harus pulang, itu bisa diusut, bisa ditangkap, misalnya begitu. Tapi selama dia misalnya dia warga negara asing yang membuli kita, misalnya begitu, atas suatu peristiwa, itu agak susah dijangkau, karena sekalipun Undang-Undang ITE itu secara formal ingin menyatakan menjangkau kepada warga negara kita maupun warga negara asing, baik di wilayah kita maupun di luar negeri, itu agak sulit ditegakkan. Dan itu saya kira undang-undang itu juga agak berlebihan, karena standar pembuatan undang-undang yang baik adalah bisa ditegakkan. Dia tidak ada gunanya misalnya wilayah ini menyangkut
seluruh alam semesta. Apa gunanya? Wilayah yurisdiksi undang-undang ini menyangkut misalnya sampai angkasa luar. Boleh saja menulis begitu, tapi kalau tidak bisa ditegakkan, itu malah menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Jadi selama ini sekat-sekat sampai saat ini sekat-sekat wilayah teritorial itu tetap menjadi semacam penghambat bagi aparat hukum kita untuk menjangkau. Bahkan di level internasional belum ada kesepakatan kejahatan apa yang bisa dijangkau secara internasional. Secara hukum kita pernah mengalami, dunia ini pernah mengalami namanya yurisdiksi universal, artinya bisa pelaku kejahatan itu bisa diburu oleh negara manapun, dimanapun tempatnya, yaitu setelah Perang Dunia Kedua terjadi pengadilan Nuremberg yang mengadili para penjahat perang Nazi, itu negara manapun bisa memburu orang-orang yang dalam daftar buron kejahatan perang itu, karena sifat kejahatannya dianggap sebagai pelanggaran atas. Kita pernah misalnya kalau kita lihat di situ misalnya Israel memburu para pembantai Yahudi di Nazi itu sampai ke Argentina, sampai ke Brasil, dan kemudian diadili di Israel. Kemudian ada lagi diadili di Den Haag, misalnya seperti itu. Tapi dalam kasus internet ini kita belum ada kesepakatan. Misalnya pernah apakah cyberterorisme itu nanti akan menjadi yurisdiksi universal. Ternyata belum ada kesepakatan. Jadi kalau kita dibully, itu ya mungkin pemerintah kita tidak dapat melindungi secara formal, tapi misalnya kita bisa minta bantuan agar itu diblokir. Nah, jadi bantuannya sifatnya seperti itu. Atau diadakan misalnya pembantahan atas apa yang disampaikan dalam hoax itu. Jadi wilayah teritorial tetap merupakan sesuatu yang tidak terelakkan di zaman cyberspace ini. Nah, apakah dalam fenomena cek fakta disebut apakah menegakkan marwah jurnalisme atau kepentingan bisnis di baliknya? Dua kepentingan ini sama baiknya. Menegakkan marwah jurnalisme itu baik, kepentingan bisnis juga baik, jangan didikotomikan. Sebab media yang baik itu bisnisnya juga baik. Tidak ada gunanya media yang baik itu bisnisnya jelek, dia akan lama-lama juga akan menjadi jelek. Karena yang membuat media menjadi baik dan didukung oleh masyarakat karena dia marwah jurnalismenya baik. Karena itulah kemudian menimbulkan bisnis yang baik. Kalau media marwah jurnalistiknya jelek, kemudian bisnisnya baik, pasti tidak akan bertahan lama. Karena yang paling bisa menyokong media adalah masyarakat. Seperti kita kembali ke tema masyarakat. Media adalah ikan, kolamnya adalah masyarakat. Jadi memang pemerintah adalah pembeli yang termasuk yang big buyers atau pembeli besar, termasuk iklan-iklan besar itu dari pemerintah. Tapi tidak selamanya itu kalau kita jadi tidak dipercaya. Lama-lama pemerintah juga tidaknya ketika pelahnya makin merosot, tidak diklik banyak orang lagi, misalnya karena marwah jurnalismenya jelek. Jadi cek fakta itu bagi marwah jurnalisme maupun baik bagi kepentingan bisnis media. Jadi bisnis media itu sesuatu yang memang dalam undang-undang juga diberi perhatian. Kalau Anda membaca undang-undang pers, di situ fungsi media selain sebagai pendidik, sebagai penghibur, sebagai kontrol sosial, di situ juga ada fungsi ekonomi. Dulu filosofinya begini. Media yang baik adalah media yang hidup sehat. Apa gunanya media yang sangat heroik, yang sangat keras misalnya mengkritik, tapi kemudian mati.
Jadi media yang mati tidak bisa berbuat apa-apa, tapi media yang hidup dengan sehat, yang bisa menyiasati apa yang sedang terjadi, itu bisa melakukan banyak hal dalam mempengaruhi masyarakat dan berkomunikasi dengan jurnalisme juga tetap baik bagi kepentingan bisnis. Gitu jawaban saya. Semoga menjawab. Apakah semua sudah terjawab? Ya, saya rasa seperti itu. Kalau nanti mungkin bisa didiskusikan setelah sesi ya. Benny ini dari UBK, dari mana? Mungkin bisa dijawab di mikrofonnya. Sebentar saya tanya. Soalnya pertanyaannya. Halo, selamat. Iya. Dari mana ya? Saya mahasiswa pasca komunikasi betul. Makanya kok detail sekali. Mungkin nanti ya biar gantian gitu forumnya Mas Didi. Mungkin nanti ya biar gantian. Menarik sekali karena iya, menarik sekali tapi waktunya yang tidak memungkinkan gitu. Maaf kalau saya sekali ya. Mungkin nanti bisa kontak dengan Pak Mondri dan Pak. Mungkin nanti bisa kontak dengan Pak Mondri dan Pak. Gini Bu Astrid. Nanti kalau ada kuliah reguler, karena ini tadi mungkin saya ganti, saya merasa tidak enak itu. Bisa saya ganti di hari lain, reguler ketika internetnya baik. Inggih mboten napa-napa. Anda bisa mengambil apa yang gangguan hari. Mungkin ada pertanyaan tadi katanya Pak Mondri juga ingin diskusi sebentar ini Pak. Untuk yang apa namanya karena memang ada beberapa rekan pasca ada pertanyaan tadi katanya dari Pak Mondri mungkin bisa disampaikan Pak Mondri yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Iman mungkin apa namanya kasih sebenarnya mewakili yang lain juga. Tadi sudah disinggung sebenarnya kita punya hak kritik, kita punya hak menyampaikan aspirasi. Kita dibuat mana? Karena selama ini langsung jemput sama pihak aparat itu. Ini fakta yang terjadi. Terima kasih Mas Rahman. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar pertanyaan Pak Mondri. Bu Astrid mohon diperjelas. Sudah saya sampaikan untuk menulis. Saya tulis saja, saya tulis di chat saja. Saya tulis di chat saja. Ya, itu ada pertanyaan kelanjutan dari Mas Benny Indo. Kalau memang ada kepentingan bisnis, apa berarti keberadaan hoax ini bisa menghadirkan keuntungan jika jeli melihat celah bisnisnya? Apa yang disebut keuntungan itu sesuatu yang very nice, artinya sesuatu yang diinginkan banyak orang. Tapi memang di sini ada aspek etis, ada aspek hukum yang bisa berisiko, sangat berisiko. Hoax ini pada dasarnya adalah melanggar hukum karena dia menyebarkan kebohongan. Bisa melanggar hukum. Tadi sebenarnya dalam slide saya ada beberapa bentuk kebohongan yang sebenarnya bisa dianggap tidak melanggar hukum. Misalnya kita prank. Sekarang ada tradisi prank itu ya. Apakah itu melanggar hukum? Mungkin
publik atau aparat juga memakluminya itu sebagai candaan, padahal itu ada aspek kebohongan di dalamnya. Kemudian juga misalnya kita sering di media konvensional itu ada kartun, ada karikatur, ada meme, itu kan, lebih-lebihkan sesuatu. Pak X tidak bilang begitu, di balon kata-katanya ditulis sesuatu yang sangat bombastis, misalnya kan gitu. Yang penting janji bukan bukti, misalnya kan begitu kan. Itu juga mungkin mengandung kebohongan, tapi itu bisa jadi bagian dari kebebasan berekspresi. Is this the right to ridicule, istilahnya hak untuk berolok-olok, seperti hanya sehari-hari kita saling berolok-olok dengan teman-teman, begitu kan? Nah, soal hoax yang menguntungkan ini berarti ini sudah sesuatu yang ada itikat yang menurut saya tidak baik. Karena dia mengkomersialkan sesuatu yang sifatnya bohong, untuk keuntungannya diri sendiri. Misalnya dia berpihak kepada seseorang yang mungkin saat ini sedang posisinya enak begitu. Tapi kalau nanti situasinya terbalik, kan dia bisa juga mendapat risiko. Artinya kalau mau berbisnis hoax, itu lebih baik di negara-negara yang tidak melarang hoax. Amerika Serikat itu tidak melarang hoax. Kalau Anda buka situs namanya The Onion, tulisannya onion bawang. Itu adalah situs yang diabdikan untuk memuat hoax. Dan iklannya banyak, bisnisnya bagus. Itu dilindungi oleh amandemen pertama. Dilindungi oleh amandemen pertama Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Bahwa seseorang Kongres dilarang dan sebagainya. Jadi di Amerika orang berbisnis hoax juga, tapi bukan bisnis yang baik. Dia tetap kalah dengan media-media mainstream yang menyiarkan berita-berita yang truthful atau bisa dipercaya. Anda nanti lihat itu, ada kan misalnya ada situs-situs yang misalnya membuat Donald Trump itu mati berkali-kali. Kemudian misalnya ada situs-situs yang membuat politisi yang tidak disukai itu sering misalnya kecelakaan macam-macam begitu. Itu apakah itu kalau dia misalnya dilindungi dalam kebebasan berekspresi, tapi sebenarnya dia tidak dilindungi dari gugatan hukum perdata. Seseorang bisa menggugat secara perdata. Dan di sana, tadi sebenarnya dalam slide saya, yang membedakan antara hoax yang semacam itu, yang sifatnya parodi, hiburan, macam-macam semacam itu, dengan hoax yang sifatnya kejahatan adalah itikat buruk atau malice intention. Jadi ketika membuat hoax itu ada yang sudah beritikat buruk ingin menjatuhkan seseorang. Dan di Amerika biasanya sangat sulit dibuktikan itikat buruk ini. Seseorang hampir boleh mengatakan apa saja. Kalau kita misalnya ujaran kebencian, itu tindak pidana. Di Amerika tidak. Jadi mestinya kaum buzzer-buzzer yang suka hoax ini bisa pindah ke Amerika. Dia akan dilindungi dari hukum pidana. Tapi bisnisnya pasti tidak bagus karena di sana orang masih percaya kepada media-media yang sifatnya truthful, yang bekerja secara serius dalam mengumpulkan fakta-fakta yang sifatnya fair dan sifatnya mencerahkan begitu. Jadi sepanjang sejarah memang banyak hoax yang beredar dan mengubah dunia ini, termasuk banyak peperangan itu karena hoax, tapi kebenaran tetap menjadi sesuatu yang mainstream, tetap dipertahankan melalui hukum, melalui proses-proses etik dan sebagainya. Jadi keberadaan hoax ini memang bisa menghasilkan keuntungan. Anda akan sangat beruntung kalau misalnya berada di negara yang sangat liberal. Anda boleh bikin hoax dan Anda boleh berbisnis dengannya. Tapi kalau di Indonesia, Anda berisiko untuk ditangkap. Anda berisiko untuk mendapat persoalan hukum. Jadi semuanya bisa dibisniskan.
Seperti halnya kalau di dunia nyata itu narkoba itu juga sesuatu yang buruk, tapi bisnis besar juga itu kan gitu. Jadi kalau hoax itu ya semacam benalu lah. Benalu kadang-kadang ada indahnya juga, tapi kalau kebanyakan dia juga akan mengganggu kan begitu. Jadi segala sesuatu bisa dibisniskan, termasuk kebohongan, tapi kita tetap mengacu kepada sesuatu yang sifatnya truthful untuk kebaikan media dan masyarakat begitu. Mas Mondri tadi apa ya Mbak? Pertanyaannya saya kok nggak bisa mendengar. Pak. Mungkin nanti bisa diskusi setelahnya Pak. Karena waktunya sudah habis, ini saya khawatir putus ini setelah ini. Karena hanya dianggarkan 2 jam, ngapunten sangat. Inge, mungkin setelah ini sesi foto bersama, saya mohon untuk di on cam masyarakat dulu. Kecil. Inge, ada pertanyaan sudah Pak? Inge. Oh, Inge. Masyarakat kecil perlu difasilitasi ketika menyampaikan aspirasi, tapi justru sering ditangkap. Nah itu Mas Mondri intinya di situ. Saya hilang. Berekspresi punya privilege untuk mengekspresikannya secara tenang begitu, tidak gampang terpengaruh hoax. Mestinya kita melindungi warga-warga kita. Saya kira itu Mas Mondri, kita punya pikirannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohman, dan dengan ini maka sesi kita pada siang hari ini kita akhiri karena juga ada keterbatasan dari alokasi penggunaan link-nya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari Bapak, Ibu, dan kawan mahasiswa. Saya minta untuk on cam semua karena ini akan difoto ya. Ini saya masuk ke slide ketiga ini. Mohon on cam dulu, termasuk bagi yang tadi pamit sedang kondangan dan mengantarkan kakak wisuda. Mohon maaf, tolong on cam sebentar ya. Bagi saya potret dulu. Ini saya sudah sampai slide ketiga. Oke, slide keempat. Screen. Ini karena juga untuk pertanggungjawaban keuangan, Pak Rahman. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin agak sedikit tidak efisien. Ini kemudian ke-6, mohon yang di slide ke-6 Saudari Agri Usti, Egit, Widyar, Firda, Inayatun, Dewi, dan lain-lain. Slide ke-6 mohon dinyalakan kameranya. Raihan Lingga, Safanah Laila, kemudian siapa ini? Ada Renata Erdi, siapa ini? Muhammad something, Wildan, dan lain-lain, tolong dinyalakan. Kurotu Ayun, Caca, Devina, mohon menyalakan kamera Anda ya. Ya, ini saya sudah tahu yang perempuan ini banyak yang tidak pakai hijab ini, jadi ya bisa ambil mukena dulu, tidak masalah karena harus on cam ya kalau foto pertanggungjawaban ya. Firda Inayatun mungkin bisa on cam dulu. Oke, Raffi Renata ya. Saya tunggu kemunculan wajahnya yang cantik dan ganteng di kamera. Bentar. Oke, Irma bisa dinyalakan dulu ya. Baik. Saya ini dulu. Saya bergerak ke slide ke-7. Oke, slide ke-7. Silakan Nabila Dewi, Dea Atala, Rifatul menyalakan kamera Anda. Ya, ini ada yang sudah ambil mukena. Rupanya saran saya juga cukup jitu ya.
sehingga sudah ambil mukenah. Terima kasih sudah ambil mukenahnya. Sopa Rohadatul, ya, mohon maaf saya membaca namanya tidak tahu Bapak Ibu atau rekan mahasiswa. Arsela Trianka, Siti Widya, saya mohon untuk on cam dulu. Slide 7 soalnya tidak ada. Terima kasih Mas Roy ya. Nggih. Mas Roy, terima kasih. Saya mau Matur live dulu ini, nuwun. sedang Nggih, matur dalam nuwun perjalanan. Pak Ali. Nggih, matur nuwun. Mbak Asrida, Nggih, Mas Mondri matur ya. nuwun. Nggih. Oke, Iya Pak saya- Kajur. Selamat jalan. Iya. Screenshot. Oke. Udah biar. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Untuk materi, nanti saya akan koordinasi kembali dengan Pak Roman dan Pak Mondri untuk men-share materi yang sudah seharusnya di-screen sharekan pada siang hari ini. Dan untuk rekamannya ini sedang saya proses sehingga nanti akan di-linkkan rekamannya itu ke koordinator baik peserta umum maupun peserta dari mata kuliah. Seperti itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.